Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Berjumpa lagi bersama Ibu Ayu Wulandari di mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10. Baiklah anak-anak, pada materi hari ini Ibu akan membahas mengenai agama Hindu dan Buddha, dan yang kita akan pelajari yaitu pengaruh perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha terhadap masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Nah, sebelum kita memulai video pembelajaran, apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa beri nama dan kelas. Baiklah anak-anak, selamat belajar. Sampai berjumpa lagi pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan membacakan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada materi kita pada hari ini, di mana standar kompetensinya yaitu untuk menganalisis perjalanan bangsa Indonesia pada masa negara-negara tradisional, dan kompetensi dasarnya yaitu menganalisis pengaruh perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha terhadap masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Indikatornya yaitu mendeskripsikan teori masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dapat diterima di Indonesia. Serta yang ketiga, menganalisis pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang filsafat atau kepercayaan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, di sini ada bagian-bagiannya ya anak-anak yang akan kita bahas, yaitu di mana teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Yaitu ada teori Brahmana, teori Kshatriya, Vaishya, Sudra, dan arus balik. Kita pelajarin dulu mengenai teori Brahmana, di mana teori ini dikemukakan oleh Van Loor. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu masuk ke wilayah Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana, sebab pada waktu itu hanya kaum Brahmana yang mempunyai hak untuk membaca kitab suci Weda, sehingga hanya kasta Brahmana lah yang memahami ajaran agama Hindu secara utuh dan benar. Teori Kshatriya. Teori ini dikemukakan oleh Nehru dan Majumdar. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama dan kebudayaan Hindu ke wilayah Indonesia dilakukan oleh orang-orang India dari kasta Kshatriya atau para prajurit. Mereka melarikan diri ke Indonesia sebagai akibat dari terjadinya kekacauan politik di India. Dan para ksatria ini kemudian membentuk koloni dan menyebarkan agama Hindu. Teori ini disebut juga sebagai teori kolonialisasi. Teori Vaishya. Teori ini dikemukakan oleh N.G. Fromm dan R.K. Mukherjee. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu di Indonesia dibawa oleh orang-orang India dari kasta Vaishya yang merupakan pedagang, dan para pedagang ini tinggal selama 6 bulan untuk menunggu angin muson, dan sebagian menikah dengan penduduk Indonesia sambil menyebarkan agama Hindu. Teori Sudra. Nah, anak-anak, teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu di Indonesia dibawa oleh orang-orang India berkasta Sudra, dan mereka mencari kehidupan yang lebih baik di negara ini atau negara lain, seperti di negara kita, negara Indonesia. Nah, masuknya agama Buddha, yaitu menurut pendapat para pedagang, pendapat Dharma Duta. Nah, ini pendapat para pedagang di mana para pedagang India tinggal di Indonesia selama 6 bulan untuk menunggu angin muson sambil menyebarkan agama sebelum mereka pulang ke India. Dan pendapat Dharma Duta yang pertama merupakan orang-orang yang bertugas menyebarkan agama Buddha, dan yang kedua, golongan ini memiliki keahlian khusus di bidang keagamaan. Di sini ada menurut dua pendapat ya anak, para pedagang dan pendapat Dharma Duta.
Faktor-faktor yang menyebabkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha diterima di Indonesia. Yang pertama, di mana sejalan dengan budaya yang telah ada di Indonesia sebelum Hindu-Buddha masuk ke Indonesia. Yang kedua, tidak ada paksaan yang mengharuskan masuk ke dalam ajaran ini. Yang ketiga, memakai strategi dalam menyebarkannya seperti melalui kesenian, pendidikan, perdagangan, dan perkawinan. Dan yang terakhir, untuk ajaran Buddha menggunakan bahasa rakyat sehari-hari sehingga memudahkan dalam penerimaannya. Itulah faktor-faktor yang menyebabkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha mudah diterima di Indonesia. Nah, saluran-saluran dalam penyebaran agama Hindu dan Buddha itu melalui pendidikan, tasawuf, perdagangan, perkawinan, dan seni budaya. Nah, sini ada agama Hindu. Nah, agama Hindu ya muncul di India sebagai akibat adanya perpaduan antara kepercayaan atau sinkretisme bangsa Arya dan bangsa Dravida. Bangsa Arya adalah bangsa pendatang dan bangsa Dravida adalah bangsa asli India. Hubungan kedua bangsa di bidang kepercayaan melahirkan kepercayaan baru yakni agama Hindu. Ini ada dewa-dewanya ya Nana, yaitu Brahmana, Wisnu, dan Siwa. Hindu mengenal adanya pemujaan terhadap para dewa atau politeisme. Di antara para dewa yang paling dipuja adalah Brahmana, Wisnu, Siwa, yang sering disebut Trimurti. Di antara ketiga dewa tersebut yang paling banyak dipuja adalah Dewa Siwa. Ini kitabnya ya. Agama Hindu mengenal kitab suci yang disebut Weda atau Kitab Weda. Kitab Weda dibedakan menjadi 4 himpunan sebagai berikut: Rigweda, Samaweda, Yajurveda, dan Antarwaweda. Ini adalah kitab Weda ya. Agama Buddha. Buddhisme atau agama Buddha merupakan salah satu agama yang sejak lama telah dianut oleh sebagian besar masyarakat Nusantara. Zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit merupakan zaman keemasan bagi Buddhisme. Keberadaan Buddhisme di Nusantara atau Indonesia dapat dibuktikan dengan adanya peninggalan-peninggalan sejarah berupa prasasti, dan bangunan-bangunan berupa candi, serta literatur-literatur asing khususnya yang berasal dari Cina. Jadi agama Buddha. Yang kedua, tradisi atau aliran Buddha, agama Buddha yang dianut oleh masyarakat Nusantara pada awalnya adalah non-Mahayana. Namun, untuk perkembangan selanjutnya, Mahayana dan Tantrayana menjadi lebih populer di masyarakat. Yang ketiga, dari peninggalan sejarah juga dapat dilihat bahwa telah terjadi sinkretisasi antara agama Hindu, Shiva, dengan Buddhisme Mahayana di Indonesia. Pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia ya. Di situ ada filsafat kepercayaan, bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial, dan seni budaya. Ini dia filsafat kepercayaan. Nah, dalam agama Hindu-Buddha, Tuhan diyakini hanya satu dan disebut Brahma ya. Samsara, kehidupan di dunia adalah penderitaan yang tidak ada habisnya. Ini, reinkarnasi adalah proses kehidupan kembali ya. Dari karma atau perbuatan, pahala atau hasil. Karma pala adalah setiap perbuatan manusia pasti membuahkan hasil, baik atau buruk. Dan ini dia, apabila kita berbuat baik dan berbuat buruk akan mendapatkan karma. Di moksa atau ketenangan jiwa adalah tujuan akhir dari agama Hindu. Filsafat kepercayaan. Agama Buddha tidak memiliki konsep keutuhan. Buddha atau pencerahan sejati adalah tujuan akhir dari agama Buddha. Bidang politik.
Nah, munculnya kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha, di mana sebelumnya kekuasaan masyarakat ada di tangan kepala suku, namun kemudian berubah menjadi sistem kerajaan. Dan susunan pemerintahan makin luas, dengan berdirinya kerajaan akan diikuti aturan yang mengikat hubungan raja dan rakyatnya, seperti undang-undang yang mengatur masalah-masalah politik, agama, dan lain-lain. Itu dia susunan pemerintahan makin luas ya di bidang politik. Sekarang di bidang ekonomi, di mana wilayah perdagangan makin meluas dengan kerajaan tidak hanya berfungsi sebagai pusat kegiatan politik saja, tetapi juga kegiatan ekonomi. Dan feodalisme makin cepat. Dengan munculnya kerajaan baru akan memunculkan susunan masyarakat yang baru, seperti raja dan bangsawan yang merupakan golongan elit dan golongan masyarakat kelas bawah yang siap diperintah. Ya, di bidang ekonomi. Setelah di bidang ekonomi, ada juga di bidang sosial ya anak-anak, yaitu munculnya sistem kasta. Munculnya sistem kasta dalam masyarakat Hindu menjadi fenomena baru bagi masyarakat Indonesia. Itu di bidang sosial. Munculnya sistem kasta. Dan seni budaya, seni dan bahasa, yaitu huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta banyak dipakai dalam penulisan prasasti, sastra, lukisan, kitab, dan lain sebagainya. Di sini ada seni bangunan, seni patung, dan seni ukir. Di bangunannya candi-candi untuk memuja dewa maupun untuk memulihkan raja, pembuatan patung-patung, relief, tugu, dan lain sebagainya. Itu dia di bidang seni budaya, itu seni dan bahasa. Seni di sini seni ada beberapa ya anak-anak, seni bangunan, seni patung, dan seni ukir. Setelah di bidang seni dan budaya, sini ada peta penyebaran agama di Indonesia ya, agama Hindu. Udah di sini ada peta penyebaran agama ya. Sini ada Islam modern dan warna hijau ya. Ini Islam tradisional. Ini warna hijau Buddha ya. Protestan ini warna kuning. Katolik, Hindu, dan Buddha. Ini dia penyebaran agama di Indonesia semakin meluas ya anak. Oke, baiklah, mungkin cukup di sini saja materi yang Ibu sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa ya beri nama dan kelas. Baiklah, selamat belajar, tetap semangat. Sampai berjumpa lagi pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.